Gula darah 600 langsung amblas jadi 90, dan pabrik insulin bisa gulung tikar kalau semua lansia tahu rahasia daun liar di pinggir jalan ini. Tahukah Bapak Ibu bahwa setiap detiknya ada jutaan orang yang panik melihat angka di alat cek gula darah? Mereka menembus batas wajar, padahal solusinya mungkin tumbuh subur tanpa ditanam di halaman rumah atau di pinggir jalan yang sering kita lewati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Saya Dr. Irfan Ali, rasanya bahagia sekali saya bisa kembali menyapa Bapak Ibu hari ini. Mengobrol santai seperti seorang anak yang sedang menemani orang tuanya minum teh di sore hari. Sebelum kita bahas tuntas rahasia luar biasa ini, saya mohon keikhlasan Bapak Ibu untuk menekan tombol subscribe agar channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini bisa terus menebar manfaat ke lebih banyak orang tua kita di luar sana. Coba Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Berapa angka gula darah tertinggi yang pernah Bapak Ibu alami? Dan dari kota mana Bapak Ibu berasal? Agar kita bisa saling mendoakan kesembuhan bersama di kolom komentar tersebut. Nah, tanpa bertele-tele lagi, mari kita siapkan camilan sehat, mungkin kacang rebus hangat, atau secangkir air putih. Duduk yang nyaman. Dan mari kita mulai perbincangan sehat kita hari ini. Bayangkan tubuh Bapak Ibu itu seperti sebuah mobil kesayangan yang sudah dirawat dan dipakai selama puluhan tahun. Gula darah atau glukosa adalah bensinnya. Agar bensin ini bisa masuk ke dalam mesin dan berubah menjadi tenaga untuk kita bergerak, kita butuh sebuah kunci. Kunci pembuka inilah yang di dalam dunia medis kita sebut sebagai insulin. Ketika kita bertambah usia, kadang kuncinya mulai berkarat, atau lubang kuncinya yang aus termakan waktu. Akibatnya, bensin tidak bisa masuk ke mesin, bensin itu malah menumpuk, meluber, dan membanjiri jalanan. Jalanan di dalam tubuh ini adalah pembuluh darah Bapak Ibu. Bensin yang menumpuk berupa gula. Kental ini lama-kelamaan akan merusak jalanan tersebut secara diam-diam. Pertama, mari kita bahas kerusakan pada organ mata yang sering tidak disadari. Bayangkan pembuluh darah di bagian belakang mata. Bapak Ibu itu seperti selang air yang sangat kecil dan dindingnya sangat tipis. Saat gula darah menumpuk terlalu banyak, darah berubah menjadi kental seperti sirup. Sirup yang kental dan lengket ini dipaksa mengalir melewati selang yang sangat kecil tadi. Lama-kelamaan, selang ini akan meregang karena tekanannya berat. Kemudian mulai bocor, bahkan bisa pecah. Inilah mengapa penderita gula darah tinggi sering tiba-tiba merasa pandangannya kabur, berkabut, seperti melihat dari balik kaca jendela yang berembun saat hujan. Jika proses pembocoran ini dibiarkan terus-menerus, kerusakan saraf mata ini bisa berujung pada hilangnya penglihatan secara permanen. Kedua adalah ancaman yang sangat nyata pada organ ginjal kita. Ginjal bekerja persis seperti alat saringan kopi kain yang biasa digunakan di warung kopi. Tugas utama ginjal adalah menyaring racun dan membuangnya melalui air kencing. Jika darah yang datang teksturnya kental penuh dengan kristal gula, saringan ini harus bekerja ekstra keras setiap detiknya. Gula yang bertekstur kasar dan lengket ini perlahan akan merusak jaring-jaring halus pada saringan ginjal tersebut. Bertahun-tahun saringan ini robek dan rusak tanpa menimbulkan rasa sakit. Sampai akhirnya, ginjal kelelahan dan mogok kerja total. Kalau mesin penyaringnya sudah mogok, racun akan menumpuk menyebar ke seluruh tubuh. Dan jalan satu-satunya untuk bertahan hidup seringkali hanyalah melalui proses cuci darah yang melelahkan. Selanjutnya yang ketiga adalah kerusakan pada saraf ujung, terutama di bagian kaki. Kasus ini ibarat kabel listrik di atap rumah yang bungkus karetnya mulai mengelupas karena kepanasan, sehingga listriknya menjadi konslet. Saraf-saraf halus di kaki yang terus-menerus terendam oleh darah kental, berdesakan dengan gula akan perlahan-lahan mati rasa. Makanya, banyak pasien lansia yang menginjak paku payung atau tersandung batu tajam, tapi tidak terasa sakit sama sekali. Tahu-tahu, saat pulang ke rumah kakinya sudah berdarah, luka parah, mulai membusuk, dan sangat sulit sembuh. Hal ini terjadi karena aliran darah yang seharusnya membawa pasukan penyembuh luka, tidak bisa lewat akibat jalanan pembuluh. Darahnya sudah menyempit, dan tersumbat oleh kerak gula.
Tentu kita tidak ingin hal-hal menakutkan tadi terjadi pada diri kita atau keluarga kita. Secara medis, dokter biasanya akan meresepkan obat penurun gula atau bahkan memberikan terapi suntikan insulin jika kunci di dalam tubuh tadi sudah benar rusak dan tidak bisa diproduksi lagi. Namun, alam semesta sebenarnya sudah menyediakan pendamping pengobatan yang luar biasa. Daun liar yang sering kita abaikan di pinggir jalan, yang pohonnya rindang dan buahnya yang kecil manis, sering disukai anak-anak kecil serta burung pemakan buah, yaitu pohon kersen, atau sering juga disebut pohon talok. Daun kersen ini rupanya bukan daun sembarangan. Daun ini memiliki kandungan senyawa aktif yang sangat istimewa, seperti senyawa flavonoid dan saponin, yang bekerja meniru cara kerja kunci insulin tadi. Senyawa luar biasa ini bertugas membersihkan jalanan pembuluh darah dari kerak lengket dan membantu memasukkan bensin gula tadi ke dalam sel-sel otot tubuh agar kembali menjadi tenaga. Sekarang mari kita bahas cara mengolah daun kersen ini dengan sangat rinci, langkah demi langkah, agar Bapak Ibu bisa langsung mempraktekkannya di dapur rumah dengan aman. Pertama, Bapak Ibu petik sekitar 10-12 lembar daun kersen segar. Pilih daun yang warnanya hijau terang, hindari pucuk daun yang terlalu muda, tapi juga jangan mengambil daun yang sudah menguning atau kecoklatan di bagian paling bawah dahan. Cuci bersih semua daun tersebut, satu persatu di bawah air keran yang mengalir untuk menghilangkan debu jalanan dan kotoran. Setelah itu, siapkan panci yang terbuat dari tanah liat atau panci stainless steel. Mohon hindari menggunakan panci berbahan aluminium, karena panas bisa memicu zat aktif herbal bereaksi dengan logam aluminium yang justru tidak baik untuk tubuh. Masukkan 3 gelas air bersih, atau takarannya sekitar 600 ml air minum. Nyalakan kompor dengan api sedang saja. Jangan menggunakan api yang terlalu besar, karena suhu panas yang mendadak bisa merusak nutrisi halus di dalam daun. Masukkan daun kersen yang sudah dicuci tadi ke dalam panci. Rebus secara perlahan dan biarkan airnya mendidih, menyusut sampai tersisa, kira-kira cukup untuk 1 gelas penuh. Selama proses merebus, Bapak Ibu akan melihat air perlahan berubah warna menjadi kekuningan, lalu menjadi coklat terang, dan akan tercium aroma agak langu, tapi khas dedaunan herbal. Setelah menyusut menjadi 1 gelas, matikan kompor. Saring airnya agar terpisah dari ampas daun, lalu diamkan di meja sampai suhunya turun menjadi hangat kuku. Minumlah ramuan alami ini sebanyak 2 kali sehari. Jadwal terbaiknya adalah di pagi hari sebelum sarapan saat perut Bapak Ibu masih kosong, agar proses penyerapannya ke dalam darah sangat maksimal. Dan kemudian 1 gelas lagi di malam hari sekitar 1 jam sebelum tidur untuk menjaga kestabilan gula darah saat Bapak Ibu sedang beristirahat malam. Namun, di tengah banyaknya informasi yang beredar, saya sebagai dokter juga berkewajiban untuk meluruskan beberapa mitos atau anggapan salah yang sangat umum beredar di masyarakat luas tentang daun kersen ini. Anggapan pertama, banyak sekali grup obrolan yang bilang bahwa cukup minum rebusan daun kersen 1 minggu, lalu semua obat dokter bisa dibuang ke tempat sampah seketika. Saya tegaskan, ini sama sekali tidak benar dan sangat membahayakan nyawa. Daun kersen adalah terapi pendamping yang sangat hebat, tapi menghentikan obat resep dokter secara tiba-tiba tanpa berkonsultasi justru bisa memicu lonjakan gula darah yang merusak organ lebih cepat. Anggapan salah yang kedua, ada orang yang percaya bahwa semakin gelap dan pekat air rebusannya, maka semakin cepat turun angka gula darahnya, sehingga mereka merebus sampai 50 atau 100 lembar daun sekaligus untuk 1 gelas. Padahal, ginjal kita sebagai penyaring memiliki kapasitas kerja maksimal harian. Terlalu banyak meminum zat aktif herbal yang pekat, sekaligus justru bisa membuat saringan ginjal Bapak Ibu bekerja melampaui batas dan menyebabkan kerusakan fungsi ginjal yang baru. Ingatlah selalu bahwa segala sesuatu yang berlebihan, senatural apapun itu, tetap tidak baik dampaknya bagi tubuh. Nah, untuk mengetahui apakah sirkulasi darah
di tubuh Bapak Ibu hari ini masih mengalir lancar atau sudah mulai terhambat oleh tumpukan gula yang kental. Mari kita lakukan tes sederhana bersama-sama saat ini juga. Bapak Ibu tidak membutuhkan alat medis apapun. Coba sekarang, Bapak Ibu duduk di kursi dan bersandar dengan rileks. Angkat kedua kaki Bapak Ibu sedikit saja dari lantai agar menggantung lepas. Kemudian, perhatikan warna kulit di punggung kaki dan jari-jari kaki Bapak Ibu. Sekarang, gunakan jari telunjuk atau jempol tangan Bapak Ibu, lalu tekan kuat-kuat ujung jempol kaki Bapak Ibu. Tahan tekanan tersebut selama sekitar 5 detik. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang, lepaskan tekanan tangan itu secara tiba-tiba. Perhatikan dengan saksama, seberapa cepat warna merah atau merah muda kembali mengaliri jempol kaki Bapak Ibu yang tadi ditekan. Jika warnanya langsung memerah kembali dalam waktu yang sangat singkat, kurang dari 2 detik, alhamdulillah, itu tandanya aliran darah menuju ujung saraf kaki. Bapak Ibu masih tergolong sangat bagus dan lancar. Tetapi, jika jempol Bapak Ibu terlihat tetap pucat memutih, atau warna merahnya kembali sangat lambat, memakan waktu lebih dari 3 detik, lalu disusul dengan telapak kaki yang sering terasa kesemutan tebal, seperti sedang memakai kaus kaki, padahal Bapak Ibu sedang bertelanjang kaki. Mohon berhati-hati. Itu adalah alarm peringatan dini dari tubuh Bapak Ibu sendiri, yang menandakan bahwa pembuluh darah di kaki sudah mulai menyempit dan tersumbat oleh gula yang mengental. Berbicara soal keluhan kesemutan tebal dan luka di kaki, saya jadi teringat pada kisah nyata salah satu pasien kesayangan saya. Sebut saja namanya Pak Budi. Usia beliau 65 tahun. Saat pertama kali melangkah masuk ke ruang praktik saya dengan dituntun oleh anaknya. Pak Budi ini aslinya orang yang sangat ceria. Seorang pensiunan guru matematika yang sangat hobi berkebun di halaman belakang rumahnya. Pada awalnya, beliau hanya mengeluh sering sekali merasa haus, walaupun sudah minum banyak, lalu malam hari tidurnya terganggu, karena harus bolak-balik ke kamar mandi untuk buang air kecil, dan kedua telapak kakinya sering terasa kesemutan ringan. Sayangnya, beliau sangat meremehkan kumpulan gejala ini. Beliau menganggapnya hanya sebagai efek masuk angin, biasa atau sekadar kecapekan otot sehabis mencangkul tanah di kebun seharian. Suatu sore yang naas, saat beliau sedang bersemangat membersihkan tumpukan rumput liar, tanpa sengaja, kaki Pak Budi tertusuk duri tanaman kering yang cukup besar dan tajam. Karena saraf di kakinya sudah mulai mati rasa akibat kadar gula darah yang sudah bertahun-tahun tidak terkontrol. Beliau tidak merasakan sakit yang berarti layaknya orang normal tertusuk duri. Beliau dengan santai hanya mencabut duri tersebut dan membasuh lukanya sekilas dengan air keran kotor dari selang taman, tanpa dibersihkan menggunakan sabun atau cairan antiseptik dengan benar. Seminggu kemudian, luka kecil seukuran mata ballpoint itu bukannya menutup dan mengering. Luka itu malah membengkak kemerahan, terasa panas, bernanah kental, dan mulai mengeluarkan bau busuk yang sangat tidak sedap. Pak Budi akhirnya jatuh demam tinggi hingga menggigil. Ketika dibawa ke ruang gawat darurat rumah sakit, infeksinya ternyata sudah menjalar sangat dalam, hingga menggerogoti tulang kakinya. Setelah dilakukan tes darah, barulah ketahuan bahwa angka gula darahnya saat itu menembus angka 650. Mari kita bedah secara mendalam. Apa sebenarnya kesalahan fatal yang dilakukan oleh Pak Budi, sehingga berujung pada bencana tersebut? Kesalahan pertama, dan yang paling utama, adalah pengabaian total terhadap alarm peringatan tubuhnya sendiri. Rasa haus yang berlebih, siang dan malam, serta frekuensi buang air kecil yang tidak wajar berkali-kali di malam hari, sebenarnya adalah cara tubuh menjerit minta tolong. Ginjal sedang bekerja mati-matian, berusaha membuang tumpukan kelebihan gula racun itu melalui produksi urin yang banyak. Kesalahan kedua yang memperparah keadaan adalah menganggap remeh luka sekecil apapun di area kaki. Bagi seseorang yang sudah memiliki riwayat keturunan kencing manis atau merasakan gejala kesemutan tebal, Pak Budi menangis dan menyesal sejadi-jadinya di ranjang rumah sakit saat dokter bedah menyampaikan bahwa beliau harus segera menjalani operasi pembersihan jaringan daging
yang membusuk di kakinya. Operasi tersebut tidak hanya memakan biaya yang sangat besar dan menguras tabungan pensiunnya, tetapi juga membutuhkan waktu pemulihan yang berbulan-bulan lamanya di kursi roda. Mungkin Bapak Ibu yang sedang menonton video ini dengan saksama juga pernah merasakan hal yang sama persis. Merasa tubuh baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Merasa gejala kesemutan dan sering haus itu hanyalah bagian dari penyakit tua biasa yang lumrah. Padahal, penyakit gula darah yang tinggi dan tidak dijaga itu ibarat koloni rayap yang bersarang di dalam tiang-tiang kayu rumah kita. Bangunannya dari luar tampak sangat kokoh, dindingnya dicat bagus dan bersih, tapi di bagian dalamnya keropos, dimakan sedikit demi sedikit setiap harinya, sampai pada akhirnya rumah itu bisa rubuh seketika tanpa ada angin maupun badai. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, yang sering sekali ditanyakan oleh pasien-pasien lansia saya di rumah sakit. Izinkan saya mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum sempat menekan tombol subscribe di bawah layar. Silakan ditekan sekarang juga, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan notifikasi informasi kesehatan penting lainnya dari channel kita tercinta ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, seringkali di ruang praktik, ada skenario kelucuan, di mana pasien bertanya dengan sangat polos seperti ini. Dokter Irfan, saya mau tanya, kalau saya sudah rutin dan disiplin minum rebusan air daun kersen ini setiap hari, apakah saya boleh makan makanan manis-manis lagi sepuasnya, seperti martabak manis, atau minum es teh manis? Karena kan, di dalam perut saya sudah ada penawarnya. Pertanyaan yang sangat bagus dan sangat manusiawi, tapi jawabannya tentu saja sangat tidak boleh. Ibaratnya, Bapak Ibu sedang mengepel lantai rumah yang basah kuyup terkena hujan, tapi atap rumahnya sendiri masih bocor, dan hujan di luar sedang deras-derasnya. Sebanyak apapun daun kersen yang Bapak Ibu minum, kalau Bapak Ibu masih memakan nasi putih dalam porsi segunung, sering minum teh manis kental di pagi hari, atau hobi jajan kue-kue basah yang tinggi gula, ya tentu saja semua usahanya akan berakhir sia-sia. Daun kersen itu fungsinya membantu menyapu genangan air di lantai, bukan berfungsi untuk menutup atap rumah yang bocor. Atap yang bocor itu adalah gaya hidup dan pola makan Bapak Ibu sendiri. Pertanyaan kedua yang juga sering muncul menyusul adalah, Dokter, apakah ada efek samping berbahaya kalau saya meminum ramuan rebusan daun kersen ini setiap hari dalam jangka waktu yang sangat panjang bertahun-tahun? Secara umum, secara medis dan empiris, daun kersen dinilai aman untuk dikonsumsi lansia. Namun pada beberapa kasus, orang yang memiliki dinding lambung sangat sensitif atau memiliki riwayat penyakit ma akut, ramuan ini kadang bisa memicu sedikit rasa mual, kembung, atau perih di ulu hati jika dipaksa diminum saat perut benar-benar kosong di pagi hari. Jika keluhan tidak nyaman ini terjadi pada tubuh Bapak Ibu tidak perlu panik. Cukup ubah saja jadwal minumnya. Jangan diminum sebelum sarapan, melainkan minumlah sekitar 1 jam setelah perut terisi makanan, agar asam lambung tidak naik. Selanjutnya, pertanyaan ketiga yang tak kalah penting, Dokter, bagaimana kalau saya mau mencampur air rebusan daun kersen ini berbarengan di jam yang sama dengan obat penurun gula dari dokter, agar hasil turunnya lebih cepat dan drastis? Saya sebagai dokter sangat mewanti-wanti dan menyarankan Bapak Ibu untuk selalu memberi jeda waktu yang cukup. Tolong jangan pernah diminum bersamaan menelan pil medis dengan air rebusan herbal dalam satu waktu tegukan. Berikan jarak aman, minimal 2-3 jam, antara jadwal meminum obat medis rumah sakit dengan jadwal meminum air rebusan daun talok ini. Tujuannya adalah agar kedua zat aktif yang sangat kuat tersebut tidak saling berbenturan dan bereaksi di dalam ruang lambung Bapak Ibu dengan memberikan jeda. Obat dokter dan herbal daun kersen bisa bekerja dengan porsi dan tugasnya masing-masing secara optimal tanpa menyebabkan gula darah anjlok terlalu rendah atau hipoglikemia yang justru bisa membuat Bapak Ibu pingsan mendadak. Kesimpulan dari obrolan panjang kita yang sangat menyenangkan hari ini adalah Tuhan dan alam semesta telah memberikan anugerah pengobatan yang luar biasa murah dan mudah didapat melalui daun kersen. Daun ini hadir untuk membantu mengatasi masalah kekentalan gula darah tinggi yang berpotensi merusak pembuluh darah, saraf mata, fungsi saringan ginjal, dan saraf kaki kita. Tapi perlu diingat selalu, ramuan mujarab ini
harus tetap disandingkan dengan komitmen gaya hidup sehat, menjaga porsi asupan pola makan sehari-hari, dan tentunya tidak boleh mengabaikan pemeriksaan medis secara berkala ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika Bapak Ibu merasa obrolan kita di video hari ini bermanfaat dan mencerahkan, saya mohon kesediaan Bapak Ibu membagikan video ini dengan menekan tombol share ke berbagai grup WhatsApp keluarga besar, teman-teman arisan, atau tetangga satu lingkungan. Jadikan kebaikan Bapak Ibu membagikan video ini sebagai niat sedekah, ilmu yang pahalanya terus mengalir tiada henti. Karena satu tindakan kecil Bapak Ibu menekan tombol bagikan bisa jadi menjadi jalan menyelamatkan kaki seseorang dari meja amputasi, atau menyelamatkan mata seorang kakek dari kebutaan permanen. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Dr. Irfan Ali, mendoakan dengan sangat tulus dari lubuk hati yang paling dalam, semoga Bapak Ibu semua beserta keluarga di rumah selalu diberikan nikmat panjang umur yang barokah, kesehatan raga yang prima, dijauhkan dari segala macam penyakit berat yang menyiksa, dan senantiasa dikelilingi oleh anak cucu, serta keluarga yang amat menyayangi Bapak Ibu. Tetaplah semangat menjalani hari, tetaplah tersenyum bersyukur, dan jangan pernah lupa untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa kembali di ruang obrolan video. Sobat Sehat Penyakit Dalam di episode berikutnya.